Shalom semua. Hari ini kita mau belajar lagi yuk, apa sih ciri-ciri dan tanda-tanda spiritualitas palsu. Spiritualitas palsu adalah segala bentuk ajaran, kepercayaan, praktek, atau teori yang terlihat rohani tetapi sebenarnya nggak berpusat pada kebenaran firman Tuhan dan tidak berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seringkali menolak kebenaran firman Tuhan dan menggantinya dengan kata energi, alam semesta, atau juga kecerdasan pengetahuan manusia atau diri sendiri. Singkatnya, spiritualitas palsu itu memberi rasa damai tapi tanpa pertobatan dan tanpa salib. Lalu apa aja sih contohnya spiritualitas palsu yang hari-hari ini kita sering lihat? 1. New Age Movement atau zaman baru. Mereka percaya bahwa jalan menuju Tuhan itu semuanya sama. Mereka bicara mengenai energi positif dan hukum law of attraction atau tarik-menarik. Sering pakai istilah alam semesta memberkati, bukannya Tuhan yang memberkati. Ingat firman Tuhannya di Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus." Selanjutnya yang kedua adalah okultisme dan praktik mistik. Contohnya ramalan, tarot, zodiak, meditasi, memanggil roh, energi kesembuhan yang bukan dari Tuhan. Hati-hati saudara, karena semua itu membuka celah, membuka gerbang alam roh kita untuk masuk daripada roh-roh jahat yang menyamar menjadi malaikat terang. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 tertulis bahwa setan pun menyamar menjadi malaikat terang. Firman Tuhan juga berkata, jangan kita tenung, jangan kita meramal, dan jangan kita juga memanggil arwah-arwah orang mati. Yang ketiga, self-spirituality. Mengajarkan bahwa diri kita atau manusia itu bisa menjadi Tuhan. Ajaran ini fokus sama diri sendiri, fokus pada kekuatan diri sehingga tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat di Amsal 3 ayat 5 berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang keempat, sinkretisme, yaitu mencampur ajaran kekristenan dengan kepercayaan atau ritual lain. Contohnya misalkan berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi tetap percaya juga roh-roh nenek moyang, ritual-ritual, jimat, benda-benda keramat, feng shui, dan lain sebagainya. Ingat firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 21 berkata demikian, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan dari cawan roh jahat. Hati-hati, jangan kompromi saudara. 5. Kesuksesan atau keberhasilan yang palsu. Mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia itu sukses, tujuan hidup manusia itu harus berkelimpahan tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa bertobat, tanpa berbuah. Selanjutnya yang keenam, humanisme rohani yang palsu, yang menganggap bahwa manusia adalah pusat dari segalanya, hanya fokus kepada kebaikan manusia tanpa penebusan dosa, tanpa pertobatan, tanpa mengikuti jalan kebenaran. Jadi kalau dirangkum kesimpulannya, tanda-tanda spiritualitas palsu itu begini saudara. Yang pertama, menenangkan hati tapi tidak mengubah hidup menuju kebenaran. Yang kedua, bicara tentang kebaikan, tentang kasih, tapi tidak berbicara tentang pertobatan, penebusan, dan kekudusan. Ketiga, mendorong manusia untuk melakukan kebebasan tanpa batas, bukannya ketaatan pada firman Tuhan. Mengandalkan kekuatan dalam diri dan bukannya anugerah Tuhan. Intinya, spiritualitas sejati itu menuntun kita kepada Yesus Kristus, salibnya, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus.